Shalom keluarga damai, berjumpa kembali dalam program Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Senin 11 Mei 2026, dalam rangka memperingati Hari Ibu Sedunia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan percayakan kami untuk kami jalani. Kami mau mendengar renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengar dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats Alkitab terambil dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sobat Samas, Allah Bapa memberikan tugas kepada kita masing-masing untuk kita kerjakan di dunia ini. Dan setiap pribadi diberikan tugas yang berbeda-beda. Saya pribadi tidak pernah berhenti belajar untuk mengerti apa saja tugas saya, dan saya berusaha melakukan tugas-tugas tersebut sebaik mungkin. Ketika Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas dan hidup di dunia ini, pasti banyak sekali tugas yang harus kita kerjakan. Saya sebagai anak dari kedua orang tua saya juga sebagai orang tua dari anak-anak saya. Saya sebagai pekerja atau karyawan, juga sebagai jemaat, dan masing-masing itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Namun yang saya akan bagikan hari ini, dalam rangka Hari Ibu Sedunia, saya membagikan tentang tugas saya sebagai orang tua atau sebagai ibu. Bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan 3 orang anak dalam kehidupan keluarga saya. Tuhan memberikan mandat kepada saya sebagai seorang ibu. Namun ketika menjalaninya, tentu hal ini tidaklah mudah, tidak bisa disepelekan atau diremehkan. Tentu hal ini menguras tenaga dan pikiran setiap harinya. Sedangkan saya juga harus bekerja di suatu instansi di mana juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu. Namun bersyukur saya bisa menjalani semuanya itu dengan sukacita, di mana saya selalu meminta hikmat kepada Tuhan dan Roh Kudus untuk memimpin saya dalam setiap pemikiran, perbuatan, dan perkataan saya, agar saya tetap jadi berkat, baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, ataupun di masyarakat dimanapun saya berada. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa dari pendengar Samas ini yang juga sebagai ibu pasti juga pernah merasakan bagaimana harus belajar bersabar menghadapi anak-anak dalam segala tingkah mereka. Namun disitulah para ibu belajar banyak hal, di antaranya belajar untuk bersabar, mengampuni, dan belajar mengasihi tanpa pamrih. Setuju ya ibu-ibu? Yang harus kita lakukan adalah terus memahami dan menjalankan peran sebagai ibu, di mana memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk anak-anak. Saya membaginya dalam 4 hal kebutuhan primer anak, yaitu yang pertama kebutuhan rohani. Kita harus membawa anak-anak untuk datang beribadah kepada Tuhan sehingga mereka mengenal Yesus, dan juga setiap malam, setiap hari mengajak mereka untuk berdoa bersama. Terus mengingatkan mereka tentang firman Tuhan dan mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kebenaran. Beribadah kepada Tuhan setiap minggunya atau dalam persekutuan-persekutuan untuk remaja dan anak-anak. Yang kedua, kebutuhan jasmani. Dengan mencukupi kebutuhan gizi jasmani mereka, menyediakan makanan dan minuman setiap harinya, tentunya yang sehat.
serta menjaga kesehatan tubuh mereka dengan mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan tubuhnya. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang terbaik, yaitu dengan menyekolahkan mereka di sekolah yang tidak hanya mengajarkan tentang akademis dan skill, namun juga mengajarkan tentang karakter yang baik. Dengan begitu, sekolah mereka itu membawa mereka ke dalam masa depan mereka. Yang keempat, menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak-anak sehingga mereka merasa nyaman untuk menceritakan apapun dalam kehidupan mereka kepada kita. Sobat Samas, tugas para ibu untuk menghadirkan kasih Allah dalam keluarga dapat terwujud jika kita pun sebagai ibu sudah mengalami terlebih dahulu kasih Allah dalam kehidupan pribadi kita. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, bergantung kepada Tuhan, sehingga kasih Allah itu yang tinggal dalam pribadi kita bisa teruskan kepada anak-anak kita. Nats Alkitab yang kita baca tadi mengingatkan kita dan menjadi panduan kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Hendaklah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan dengan motivasi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk para ibu yang mendengar Samas hari ini, saya ucapkan selamat Hari Ibu. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari, menjadi support system buat anak-anak kita. Kita jalankan peran kita sebagai ibu dengan segenap hati kita, dan kita selalu minta hikmat Tuhan untuk menjalankan peran ini, sehingga kita menjadi berkat bagi keluarga dan memuliakan Bapa di surga. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman hari ini. Tolong kami untuk memahami tugas-tugas kami selama berada di dunia ini. Dan terlebih kami pun menjalankannya dengan totalitas sehingga menjadi berkat dan memuliakan Bapa di surga. Ampuni kami jika selama ini kami menjalankan tugas kami dengan tidak sungguh-sungguh atau dengan motivasi yang salah. Kami mau memperbaikinya ya Tuhan, sesuai dengan nats Alkitab yang kami baca tadi. Kami mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para ibu di dunia ini yang Tuhan hadirkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga para ibu ini dapat menjadi berkat bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan menyertai tiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.